Tapi ya itu, membuat saya cukup dilema dalam memodifikasi ini. Karena datangnya udah bagus banget, udah full modifikasi. Ngapain sebenarnya kita modifikasi lagi gitu kan? Ini justru semua mirip banget dengan yang versi GT3-nya. Ya bedanya ini versi lebih manisnya, lipnya juga versi lebih kecilnya, nggak panjang banget kayak versi GT3-nya yang bisa kita naik-naikin, kita injak-injak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Lukas dari Engine Plus Motorsports. Hari ini kita mau bahas modif yang sudah kita lakukan di mobil yang super spesial ini, yaitu Nissan GT-R R35 Nismo Edition tahun 2021. Pada dasarnya, Nismo ini adalah versi modifikasian atau versi upgrade yang paling tingginya dari Nissan. Makanya mereka menunjuk Nismo selaku tuner resminya mereka untuk mengupgrade mobil ini. Dan jadinya kayak gini. Nismo melakukan modifikasi ini nggak sembarangan. Ini mengusung dari mobil balap GT3 mereka. Jadi, yang Nismo Edition ini, kalau kamu bandingkan dengan yang Premium Edition, dari bentuk bodinya banyak beda. Terutama, kalau kita lihat dari bagian lip spoilernya, yang karbon ini, bentuknya udah beda. Lalu, ventilasi bumpernya, ini juga beda. Lalu pendingin remnya, ventilasinya juga beda. Ini justru semua mirip banget dengan yang versi GT3-nya. Ya bedanya ini versi lebih manisnya, lipnya juga versi lebih kecilnya, nggak panjang banget kayak versi GT3-nya yang bisa kita naik-naikin, kita injak-injak gitu. Lalu mobil ini juga banyak mengalami weight reduction. Pertama-tama mulai dari kap mesinnya, sekarang udah menggunakan karbon dan tidak dicat. Jadi katanya kap yang nggak dicat ini bisa lebih ringan 100 gram dibanding karbon yang dicat. Atapnya juga sama, menggunakan bahan karbon, sama kayak mobil GT3. Lalu bagasi juga sama, menggunakan karbon. Wingnya, nah wingnya itu kalau kalian lihat mengusung dari konsep mobil GT3 mereka. Wingnya rata, ada dua tiang di tengah-tengah. Lalu bumper belakangnya juga sama. Jadi bumper belakangnya itu benar-benar ngikutin mobil GT3. Bumpernya bagian atasnya bumper, bagian bawahnya seprapat karbon. Lalu knalpotnya titanium. Ya kalau mobil GT3 sih knalpotnya di samping, jangan diikutin sih. Kalau ini knalpotnya masih di belakang. Untuk fendernya juga kiri kanan sudah menggunakan bahan karbon. Lalu side skirtnya juga udah memakai bahan karbon. Jadi mulai dari lip, side skirt, sampai diffuser belakang ini nggak dicat untuk menghemat bobot. Dan juga dikasih garis merah aja supaya cantik, manis seperti mobil R35 GT3 mereka. Paket karbon keseluruhan ini dari kap fender itu kalau dibandingkan dengan yang non karbon bisa lebih ringan sampai dengan 10 kg. Serius ya, Nismo ngentengin mobil ini. Lalu untuk velgnya juga standarnya ini udah gantian sekarang. Standarnya datangnya juga udah menggunakan Volk Race Engineering Ring 20 Forge. Tapi tetap kita upgrade juga. Tapi ya itu, membuat saya cukup dilema dalam memodifikasi ini. Karena datangnya udah bagus banget, udah full modifikasi. Ngapain sebenarnya kita modifikasi lagi gitu kan. Tapi karena mobil ini akan kita pakai track day, terus juga akan kita pakai main di Mandalika untuk ngadu sama supercar lain dari Engine Plus. Lalu juga akan kita pakai adu drag juga yang mungkin di Sentul. Yuk kita lihat modifikasinya apa aja yang kita lakukan dan kenapa alasannya. Nah, modifikasi yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan performa handlingnya, yaitu dengan cara kita melakukan penggantian velg, ban, dan shocknya. Nah, ini dia velgnya. Walaupun velg aslinya juga udah bagus, udah forged, tetap kita ganti velg ini ke merek yang sama, buatan Volk Racing, tapi kita kembalikan ke model 6 spoke yang dari aslinya jaring 9,
ke 6 spoke ini supaya modelnya kembali mirip ke GT3-nya mereka. Yang sebelah sono tadi kalau kalian lihat, nah itu 6 spoke. Dan velg ini speknya super spesial banget, kita nggak sembarangan pilih. Ini Volk Racing TE37 Ultra M Spec. Jadi si Volk Racing ini benar-benar bikin velg ini didesain untuk R35 GTR. Lebarnya yang belakang 12 inch, yang depannya 10 inch. Bannya yang tadinya ban belakangnya itu lebar 285, kita upgrade ke 335. Ban depannya yang 255 kita upgrade ke 275. Terus bannya yang tadinya Dunlop, katanya sih Dunlopnya tuh udah spesial banget padahal, tapi ya karena kita velgnya lebih lebar, saya nggak mau balik lagi ke Dunlop, saya mau pakai bannya kali ini Michelin Sport Cup 2R. Nah ini menurut saya dia nih patenin banget kalau ini velg racing, velg barat. Nggak percaya nih tulisannya, lihat nih, baca tuh, racing, bener nggak? Oh iya. Bercanda ya. Nah, satu hal lagi yang super spesial dari Nismo R35 ini, yaitu ada di remnya. Jadi hanya ada di versi Nismo ini yang remnya menggunakan karbon. Jadi karbon seramik ini yang depan 6 pot, yang belakang 4 pot dengan disk 410 mili dan yang belakang 390 mili. Jadi ini gede banget, ya kan? Tapi bobotnya lebih ringan 16 kg kalau kamu bandingkan dengan yang steel. Ya, begitulah klaim dari Nissan-nya. Jadi memang mereka benar-benar lagi berusaha banget ngurangin bobot dari mobil ini. Karena GTR memang PR-nya itu berat. Beratnya itu mencapai 1720 kilo kalau nggak salah. Ya saya yakin lah, bayangin. Mobil-mobil supercar yang lain biasanya itu bobotnya sekitar ya 1500 kilo lah. Harus diet. Segitu banyak dia. Nah, masih dari segi pengereman, R35 Nismo ini juga kalipernya udah spesial, yaitu menggunakan Brembo monoblock. Sebenarnya saya juga mau jelasin monoblock sama yang biasa tuh apa bedanya sih. Nih, saya udah siapin spesial buat kamu. Yuk kita lihat. Nah, jadi yang udah dipakai sama Nissan ini itu Brembo monoblock. Maksudnya adalah kayak gini. Jadi remnya, piston kanan dan piston kiri terhubung itu tanpa adanya baut. Kalau kalian lihat di sini nggak ada sambungan. Jadi tanpa adanya sambungan, pengereman jauh lebih presisi dan bodinya ini lebih kaku. Karena bodinya kaku, nggak ada pergerakan sama sekali, menyebabkan remnya jadi presisi. Itu maksud saya. Kalau yang nggak monoblock itu seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di kalipernya kiri sama kanan untuk nyambungin piston kiri dan piston kanan itu masih ada bautnya. Jadi baut ini menghubungkan sehingga ada kemungkinan di sambungan baut ini terjadi sedikit pergeseran atau pergerakan. Makanya rem yang benar-benar racing ya mahal itu biasanya adalah rem yang monoblock kayak gini. Nah, untuk disknya kalau yang GT3 justru menggunakan bahan dari steel. Kalau yang versi streetnya malah menggunakan bahan karbon. Karena peraturan dan regulasi dari balap GT3 memang masih harus menggunakan rem berbahan steel. Mungkin karena harganya juga kali ya. Mahal banget pakai rem dan kanvas untuk bahan karbon ini. Nah, oleh sebab itu makanya untuk R35 ini sistem pengereman masih kita biarkan standar. Mudah-mudahan bisa tahan di track day nanti. Dari segi shock, ini juga udah kita modif. Shocknya aslinya juga udah bagus banget. Bilstein Damtronic. Jadi aslinya itu shocknya, kekerasannya bisa di setel dari dalam untuk comfort mode, normal, dan GTR mode. Tapi kali ini kita ganti lagi ya dengan sangat berat hati ya, dilema fitur itu harus kita bunuh. Jadi shock yang sekarang justru elektroniknya mati, tapi shock yang kita pasang
Ini adalah shock 4-way Öhlins TTX. Shock yang sama persis yang dipakai sama si mobil balap Nismo GT3. Makanya kita rela-rela ngebunuh satu fiturnya, elektronik dari dalamnya itu, demi mengupgrade. Ya, upgrade dong hitungannya, ngebunuh shock elektroniknya. Tapi sekarang shock yang baru ini 4-way. Aslinya penyetelannya keras empuknya dari dalam, itu hanya penyetelan 2-way. Nah, bagaimana cara kerja sistem shock 4-way dibanding 2-way, nanti akan saya jelaskan di video ini juga, mungkin nanti di akhir, karena itu jelasinnya cukup panjang. Untuk arm, beruntung banget, besok kita akan pasang arm hard race. Kita videoin pemasangannya, bisa kita lihat langsung pemasangan arm ini. Dari sisi knalpot, ini juga dilema lagi. Karena knalpot aslinya standarnya udah titanium. Nismo Edition ini bukan titanium palanya doang aslinya, tapi dari ujung tip sampai ke downpipe ya, atau sampai habis header, itu standarnya udah titanium, udah enteng. Mau nggak mau kita ganti lagi, karena aslinya mufflernya tuh besar. Walaupun udah dipakein titanium, mungkin lebih ringan. Ya bisa banyak, bisa lebih ringan 5 kilo, mungkin dibanding yang bahan non-titanium sampai 10 kilo. Kita ganti dengan muffler yang jauh lebih kecil, dan sistem elektronik valvetroniknya kita buang. Karena selain muffler yang besar dan sistem valvetroniknya itu cukup ada bobot. Dengan mengganti knalpot muffler titanium yang lebih kecil, itu bobotnya berkurang, lebih ringan 4 kilo lagi. Jadi kita ganti, tetap titanium bahannya, tapi muffler lebih kecil, lebih ringan lagi. Dari segi performa mesin, yang aslinya udah 600 horsepower, kita upgrade lagi menjadi 750 horsepower. Mengupgrade mobil ini sih sebenarnya tergolong mudah banget lah. Karena aslinya juga mesinnya udah upgradean, dan turbonya yang Nismo Edition ini menggunakan turbo yang sama dari mobil balap mereka, turbo GT3. Jadi untuk menaikkan power, saya cukup mengganti filter udara, ganti downpipe dan exhaust titanium. ECU kita remap dengan kita naikin boost menjadi 1,6 bar. Untuk filter udara, nah ini juga penting, pilihan kita jatuh kepada grup PM, karena yang pertama adalah kita mau pakai filter yang high flow filter, karena kan kita naikin boost, udaranya nyedotnya makin kencang, pakai filter yang lebih high flow, tapi kita tetap mau nyedot udaranya cold air intake. Jadi grup PM ini ngambil udaranya dari grill belakang sini. Dia ada pengarah anginnya terus sampai ke sini. Yang kedua, kenapa kita pilih filter udara ini adalah karbon lagi. Loh, lihat tuh. Kasihan Nismo. Udah mikirin semuanya. Pengennya enteng banget. Kap mesin sampai nggak dicat biar lebih ringan 100 gram. Filter udara juga kita kasih. Ini boxnya ya maksudnya. Box filter udara kita kasih yang seringan-ringannya. Berbahan karbon juga. Penasaran gimana performa mobil ini? Langsung sekarang kita tes jalan. Oke, kita coba ya Neil. Kencang ya nih mobil. Gila. Udah lama nggak naik mobil kencang, ini rasanya ya berasa juga ya. Gila, bannya gigit. Ini baru rasanya shock 4-way berguna. Jalanan tol yang gelombang-gelombang ini tancap. Itu tadi mode-nya masih yang biasa nih ya. Belum kita R. Bisa ya? Bisa kita R dulu semua. Jadi transmisinya lebih responsif lagi. Baru kita rasain lagi. Coba ya.
kerasa banget nempel ya. Ya, jadi modif mobil ini nih harus balance banget gitu, karena jangan sampai apa yang kita ganti malah menurunkan performanya. Wah, ada orang yang kehabisan tol. Coba kita kasih aja nggak nih? Ini kartu tol kita jangan dibawa kabur ya, Bu. Enggak, itu mau turun sini kan? Oh, mau turun sini, oh, bisa. Yang benar. Butuh bantuan kah? Enggak kayaknya. Hah? Enggak kayaknya. Enggak. Udah. Bisa. Pak. Oh, Jam yang ya. Nanti nunggu depan aja. Ya Kak, kembali di depan. Nil kaget nggak tadi ditarik Gojek nyupir? Iya. Nil. Kenceng ya. Masuk. Habis kita modif belum pernah tuh kita iniin, kita apain? Gua tarik-tarik. Tes lagi. Dulu waktu Mandalika bawa nggak lo? Enggak. Nggak bawa, nggak sempat. Amandio ya dulu ya. Iya, Amandio. Oke. Nah, jadi itu kesenangannya GTR. Menurut gua GTR itu paling enak buat jambak-jambakan. Kayak muscle car-nya mobil Jepang gitu. Bener nggak? Setuju Iya, Pak? iya. Setuju. Terus, nah ini kartu kita dibalikin. Jadi emang R35 ini ya, diam di bengkel gitu, manggil-manggil. Ayo Lukas cobain. Karena mobilnya simple, nggak kayak mobil terlalu modern yang semuanya klasernya digital, baru di starter pop-upnya nyala semua, tung. Agak-agak bikin puyeng. Kalau ini masih cukup simple, masih takonya masih dial, speednya masih dial. Selain layar tengahnya ini udah di-upgrade dengan yang versi awal. Kalau dari sisi interior, Nismo interiornya udah Alcantara, sweat, mulai dari setir sampai dashboard. Nah, ini lagi nih yang bikin dilema nih. Jok karbonnya, Recaro-nya. Sebenarnya Recaro ini udah keren banget, cuma gue kepikiran pengen ganti pakai Recaro Podium CF. Karena ini jok mungkin ya 30 kilo ada. Kan dia ada motor penggerak untuk electric seat. Kalau nggak salah dilengkapi airbag. Sistem relnya juga masih sesuai standar keselamatan jalan raya. Kalau Recaro Podium paling bobot joknya cuma 4 kilo, tinggal kasih rel paling 3 kilo, 8 kilo. Kalau ini anggapnya 30 kilo, selisih 22 kilo kali 2, 44 kilo, hemat banyak kita. Ganti nggak ya? Dilema. Tapi kalau pakai bucket pegel gini terus. Keren tapi enteng. Ya udah, nanti kita pikirin deh. Tahu aja lu. Ya, kita halus-halus aja, gas-gas tipis nih. Untung selalu siap siaga nih Draghi buat ngetes timer 402, bisa buat drag, bisa buat lap timer. Emang gue selalu siap siaga ya Nil. Jadi ini Draghi, gue yakin mengunci satelit banyak banget, mungkin 10 satelit di atas kita. Jadi pergerakan kita itu benar-benar per sentimeter pun benar-benar kebaca sama dia. Makanya lap timer Draghi itu waktu di Mandalika benar-benar bisa 2 angka di belakang koma kalau nggak salah, samanya dengan yang waktu dari aslinya itu dari si track. Tebak dong nih berapa timenya? 402 berapa? Hasilnya 10 komaan kayaknya. 10.8. Gelo. Ini dia yang namanya GTR, masuk car mobil Jepang. 10 detik buat jalan-jalan. Iya. Itu dia. Strong R35 GTR Nismo. PR selanjutnya, gimana caranya mobilnya benar-benar bisa nikung. Kalau di track mungkin lawan beratnya ini mungkin ya itu Porsche GT3.
Porsche GT3 cuman setahu saya bobotnya sekitar 1.500 kilo. Ini 1.700 kilo, ampun dah. Ya ganti jok lumayan sih, kurangin lagi, anggapnya 50 kilo sepasang. Tapi jadi bucket. Tapi Porsche juga udah bucket standarnya. Enjoy lah. Jadi R35 itu Nismo, mobil Jepang yang simple, dimodif mau kayak apa aja bisa, mau dipakai semi track bisa, mau dipakai yang benar-benar di drag race sampai waktunya udah 66 koma ya pakai sasis standar bisa juga ya kan? Buat harian gini bisa juga. Jadi ya ini memang salah satu mobil pejuang Jepang sih menurut saya. Habis JDM lu mau apa lagi? Coba modern JDM. Lu udah yang pikir apa? NSX. NSX. Terus Apa ya? udah. Iya, karena lagi ya. Iya kan? Kalau yang ganteng-ganteng ini NSX klasik, R34, R32. Cuma R34 sama R32 bedanya sama R35. R35 tuh powerful banget standarnya, modif-modif dikit udah langsung kenceng, udah enak. Terus dipakainya juga nyaman aja, nyantai gitu. Ya bukannya R34 nggak bisa, R32 nggak bisa. Cuman dengan minim modif, benar-benar mobil masih semi-semi standar begini ya enjoy banget. Mobilnya nggak bikin capek, nggak bikin pegel. Rasanya pengen pakai aja gitu. Terus kemana aja pede jalannya. Karena mobilnya nggak terlalu mencolok. Jadi ya cengli nih R35. Cenglingan ya. Cengli lah. Apalagi ini semua ya. Ya ini semua. Oke. Oke, tadi pas kita ngetes mobil, kan gua janji bakal jelasin shock 4-way itu apa sih, ya kan? Kita mulai dari shock one-way dulu. Jadi sebenarnya pergerakan shock itu cuma turun dan naik 2-way, tapi kalau kita lihat di katalog ada shock 1-way, 2-way, 3-way, 4-way itu sebenarnya untuk penyetelan batang ini seberapa cepat turun dan naiknya. Kalau shock one-way itu biasanya kita nyetel misalnya cuma baliknya doang. Kalau shock two-way kita bisa setel, tekan, dan balik. Kalau three-way nanti kita jelasin. Panjang ceritanya. Oke? Kalau shock one-way itu biasanya ciri khasnya bisa kita lihat kayak gini nih. Setelan kliknya cuma satu. Nah, ini kepalanya di atas bisa muter. Tuh. Jadi ini biasanya kita setel macam-macam sih, setiap shock beda-beda ya. Ada yang misalnya cuma nyetel reboundnya doang. Rebound tuh balik ya. Kalau kita kerasin banget, baliknya jadi lamban. Ada yang waktu kita kerasin, ngefek juga, ketekannya dikit, cuman lebih banyak di reboundnya. Jadi tergantung dari shocknya itu masing-masing. Tapi intinya dia cuma ada untuk penyetelannya satu. Berbeda dengan shock 2-way. Nah, seperti ini, dia bisa nyetel compression dan rebound. Compression tuh saat shocknya ketekan bobot mobil, dia ada dua tuh penyetelannya. Oh, nih compression tuh tulisannya kita bisa setel nih kerasnya, lembutnya. Lalu baliknya ke posisi semula, mau seberapa? Kita setel dari sini. Kita coba tes ya. Tapi untuk ngetes ini saya butuh bantuan Mas Jibon. Jadi ini kita coba ke posisi full open dulu biar dia nggak kelenger. Jadi ini kepalanya kita putar dulu, kebuka. Coba Bon. Sini ya. Di sini aja nih. Ditekan nih. Ininya nih. Oke. Sakit nggak tangan? Nggak, Pak. Oke. Nah, tuh baliknya gitu kan. Nah, ini coba kita full close nih. Baliknya kan cepet. Coba putar nih kepalanya nih. Shock one way nih. Ke paling keras. Sip. Coba tekan. Lebih keras nggak Bon nekennya? Lebih butuh usaha. Cuman nekennya nggak terlalu seberapa nambah kerasnya. Reboundnya tuh lihat, lamban banget kan langsung. Nih kalau gue buka nih. Tuh, makin enteng. Buka. Itu shock one way. Lalu shock 2-way itu bisa dibagi antara nekannya dan baliknya. Mau seberapa cepat nekannya, mau seberapa cepat baliknya, itu bisa kita atur dengan independen. Kalau ini kan tadi lebih didominasi reboundnya, walaupun nekannya jadi nambah lebih keras dikit kan.
Cuma lebih banyak didominasi oleh reboundnya. Lalu, nah ini shock yang kita pakai di R35 Nismo kita. 4-way. Wah, bingung ya. Shock neken balik, emang bisa ke kiri ke kanan? Kagak. Jadi kalau shock 4-way itu nekennya itu kerasnya bisa dibagi dua, high speed dan low speed. Bingung nggak? Jadi kalau low speed itu saat mobilnya di jalan mulus, misalnya memasuki tikungan, nah itu kita stylenya di low speednya aja. Kita nggak perlu style yang di high speednya dulu nih. Tapi kenapa kita butuh sampai ke high speed? Ingat, sirkuit itu ada yang namanya polisi tidur. Ada nggak? Ada curb. Di samping sirkuit itu, setiap kali kita nikung di sisi bagian dalam dari sirkuit, rata-rata sirkuit itu punya curb. Ada yang bentuk curbnya bergerigi, ada yang curbnya tinggi, bahkan ada yang sosis curb yang tinggi-tinggi. Kayak tanggul yang bikin mobil terbang. Nah, itu kita butuhkan yang high speed setting. Jadi pada dasarnya tuh high speed setting, yang compression kan ada nih, sama dia kayak yang 2-way, compression sama rebound, tapi kompresi bagi dua. Nah, setelah kita nyeting yang low speed, kita kerasin nih biar enak nih di tikungan. Wah, mobilnya udah nggak goyang. Tapi saat kena curb, ternyata mobilnya jumping karena penyetelannya terlalu keras. Disitulah kita butuh shock 4-way. Di setelan sini, compression, saat high speednya bisa kita buka. Jadi nggak keras-keras banget. Jadi kebagi dua tuh di compressionnya. Saat ngelindas curb, bahkan kalian bisa nyetir di atas curb kalau pakai shock 4-way. Begitu pula juga di reboundnya. Nah, di reboundnya sendiri sama. Seberapa cepat shock itu mau balik ke posisi semula, kayak tadi, itu dibagi dua. Ada high speed dan ada low speed. Itu sebabnya saya rasa cukup worth it banget R35 Nismo kita ini kita upgrade ke shock yang 4-way. Karena kita benar-benar mau presisi. Benar-benar mau lagi di tikungan enak, kena curb enak, mendarat dari jumping di curb tetap enak lagi. Ini shock 4-way cuman untuk demo. Tadi kan hanya 1-way, ya kan? Sekarang kita coba bener nggak nih kalau 2-way kita bisa nyetelnya independen, nekannya sendiri, baliknya sendiri. Oke, kita coba ya. Ini 4-way, teman. Kita style yang low speednya aja ya. Karena untuk high speednya gimana cara nyetingnya ya high speed? Seakan-akan kena polisi tidur dibanting gitu shocknya. Jangan ya. Oke, Bon. Coba dulu. Ditekan dulu. Kita lihat. Tekan. Bisa ya? Yang sebelah kanan itu yang compression. Coba yang compressionnya aja. Coba lu balikin dulu. Oke, lu apalin baliknya. Ya. Sekarang compressionnya kita kerasin. Compressionnya aja nih. Coba, Bon. Tekan. Alamak, jret, nggak ketekan ya? Kendorin dikit, kasihan. Kita kendorin dikit, biar dia bisa tekan. Oke, coba. Ya, lumayan. Coba baliknya, masih sama nggak sama yang kayak tadi? Ini masih? Masih sama kan? Nah, jadi dia cuman benar-benar kita nyetel di compressionnya aja, nggak ngaruh ke reboundnya. Sekarang kita coba, yang ini saya empukin compressionnya, biar si G-Bon nggak kelenger. Oke, Bon, tekan Bon. Nah, tadi waktu compressionnya saya bikin paling keras, kan dia nekannya kelenger kan, cuman baliknya tetap aja, biasa aja kan Bon. Sekarang reboundnya, nendang balik posisi semulanya, kita kerasin. Coba Bon. Alamak, jret, keras banget. Nggak bisa. Gue bukain lagi. Bener ya berarti ya? Shocknya nggak bohong yang dagang ya? Hah? Ya, kalau ini benar. Kita sih yang bagi ilmu nggak bohong. Cuman yang dagang kita nggak tahu. Coba sekarang jadi enteng nggak? Dibuka, oh jadi enteng. Nggak. Yang dagang nggak bohong, emang bener. Jadi tadi bener-bener independen. Compressionnya kita bisa setel sendiri seberapa keras, reboundnya sendiri bisa kita setel seberapa keras. Jadi dalam tuning mobil track day yang bakalan kita bawa ke Mandalika ini, Nismo, saya rasa worth it lah kita upgrade shock ini. Terus satu lagi, ngomongin soal bobot, selalu kan kalau dari tadi kita ngomongin kurangin bobot melulu. Nah, shock-shock aftermarket itu
juga selalu jauh lebih ringan. Nggak semua sih. Rata-rata shock aftermarket yang cakep itu jauh lebih ringan daripada shock bawaan asli. Karena bahannya, ini juga mau didismantle gampang banget. Cring, cring. Coba Bon, angkat Bon. Oh kan, Ya, shock motor. enteng juga. Jadi oke lah shock R35 Nismo itu kemarin kita upgrade ya. Tinggal yang paling menentukan nanti rasanya di sirkuit kayak apa. Oke, saya rasa cukup itu aja penjelasan saya. Biar nggak bertele-tele, nggak pusing. Saya izin pamit. Lain kali kita ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.